diberikan padanya. Sekarang kamu tidak mau menikahinya. Apa tidak merasa rugi? Samuel berkata dengan dingin, jika menikah dengannya, maka bisa mendapatkan hak waris. Jika tidak menikah, kamu pun tidak akan punya apa-apa. Kamu perhitungkanlah sendiri. Selesai bicara, Samuel mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam tangan. Masih ada 2 menit. Pertimbangkanlah baik-baik. Jika masih memutuskan tidak mau menikah, ayah akan menyuruh kakakmu kemari. Rizka menatap ayahnya dengan penuh kebencian. Dalam hati ia merasa luar biasa kesal, tetapi tidak ada satu perkataan pun yang bisa dia katakan. Dia tahu bahwa sekarang tidak ada hal yang bisa mengubah keputusan ayahnya. Dia mengerti bahwa ayahnya pasti tetap akan melakukan hal yang sudah ia katakan. Jika dia menolak menikah dengan penyamar itu, maka dirinya sungguh akan kehilangan segalanya. Jika kehilangan segalanya, maka kelak semakin tidak ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Begitu kakaknya naik posisi, dia akan segera diusir keluar dari keluarga Amerson. Jangankan hak waris, takutnya dia bahkan tidak bisa menjadi orang biasa. Masih ada 10 detik terakhir. Samuel mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7. Tidak perlu menghitung lagi. Rizka mendongak lalu menatap ayahnya. Aku akan menikah. Itu baru benar. Samuel tertawa puas. Dia mengubah nada bicaranya yang tadi sangat tegas menjadi lembut. Rizka, kamu tahu bahwa ayah paling menyayangimu. Ayah berharap kamu bahagia. Meskipun Billy adalah orang payah, tapi dia mudah dikendalikan. Bukankah kamu menginginkan Daniel? Ayah menciptakan Daniel yang patuh dan penurut untukmu. Bukankah ini lebih bagus? Setelah kalian menikah, maka kamu akan menjadi Nyonya Wellens. Tracy bukanlah lawanmu. Ayah sudah membuka jalan untukmu. Kamu mengelola keluarga Amerson dengan baik, lalu kelak bisa melampaui keluarga Moore dan keluarga Wellens, dan menjadi keluarga terkuat dalam dunia bisnis di Asia. Ini adalah harapan ayah. Aku tahu, ayah. Rizka memaksakan senyum tipis, hatinya malah mati rasa. Dulu ada orang yang memberitahunya bahwa ayahnya sangat ambisius, bisa melakukan cara apapun untuk mencapai tujuan. Namun dia tidak percaya. Sekarang jika dipikir-pikir, orang itu sungguh bisa meramal. Sejak awal sudah bisa menebak semuanya. Dia teringat Tracy juga pernah berkata, ayahnya dan Billy bersekongkol untuk merebut aset kekayaan keluarga Wellens. Kebakaran di kediaman keluarga Wellens juga berkaitan dengan mereka. Namun sebelumnya ia tidak percaya. Sekarang jika dipikir-pikir, segalanya adalah kenyataan. Hanya saja apakah Daniel sungguh mati? Bukit Haruna di dalam hutan. Daniel sedang berusaha sekuat tenaga untuk meluruskan jari tangannya, ingin mencoba mengambil ponsel, sayangnya terus gagal. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar, lalu terdengar suara langkah kaki yang buru-buru. Sesaat kemudian pintu rumah kayu itu ditendang hingga terbuka. Dewi sudah kembali. Dia memang seperti itu, meski tubuhnya kecil, tetapi gerakannya sangat kasar, selalu menggebu-gebu dalam melakukan segala sesuatu. Dewi melempar setumpuk obat ke tanah, tidak buru-buru mengurus resep obat, melainkan berjalan menghampiri dan menendang Daniel, lalu dia mulai bergosip. Coba tebak, tadi siapa yang aku lihat di klinik? Daniel mengerutkan keningnya, menatap Dewi seperti orang bodoh. Sepertinya, sekarang bukan waktunya membahas hal ini kan? Dengan upah 20 juta, bukankah seharusnya kamu membersihkan resep obat dulu? Itu nanti saja, baru dibicarakan lagi. Pada saat ini hati Dewi yang ingin bergosip sudah menggebu-gebu. Aku beritahu, aku melihat orang yang berwajah sama persis denganmu. Billy, Daniel segera bersemangat. Kenapa?
dia bisa ada di klinik. Dia melakukan pemeriksaan darah, ingin memeriksa apakah dirinya terkena racun. Dewi berkata dengan antusias. Aku melihat sekilas, dia tidak terkena racun. Namun, aku sudah mengantarnya ke ambang kematian. Apa? Belum selesai bicara, Daniel sudah mengerti. Kamu meracuninya. Aku menyuruh Rongrong untuk menggigitnya. Diperkirakan racunnya baru akan bereaksi nanti malam. Dewi tertawa jahat. Senang kan? Aku membalas dendam untukmu. Harus menambah upahku. Tunggu sebentar. Daniel memutar otaknya dan mulai menganalisis. Dia tidak terkena racun, tapi malah curiga dirinya diracuni. Diperkirakan, Tracy yang menimbulkan perang internal ini ingin membuat Billy berkonflik dengan Samuel. Saat ini kamu meracuninya, sungguh tanpa sengaja melakukan hal baik. Untuk apa berbelit-belit? Aku tidak mengerti. Dewi memasang ekspresi tidak sabar. Namun, saat dia digigit oleh Rongrong, seharusnya dia sudah melakukan pengambilan darah. Racunnya tidak begitu cepat masuk ke darah. Kuperkirakan dia mendapatkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa dirinya tidak terkena racun. Ini tidak penting. Daniel menganalisis dengan tenang. Bukankah kamu bilang malam ini racunnya baru akan bereaksi? Apakah akan mati? Tidak. Dewi menatapnya dengan kesal. Kami sebagai ahli medis memiliki aturan. Tidak boleh membunuh. Jika tidak, hari itu saat rumahmu kebakaran, aku bisa langsung menghabisimu. Untuk apa masih menyelamatkanmu? Begitu merepotkan. Kalau begitu, saat racun bereaksi, apa gejalanya? Daniel bertanya lagi. Awalnya akan muncul gejala seperti flu, lalu perlahan-lahan merasa sakit. Dewi menjawab. Untuk apa kamu menanyakan hal ini? Bantu aku menghubungi sebuah nomor. Aku mau menelpon. Tambah uang. Di kota Yuling saat menerima telepon dari Lily, Tracy langsung mengerutkan kening. Apa? Kamu bilang Billy pergi ke klinik untuk melakukan pemeriksaan darah? Benar, aku terus menyuruh orang mengawasi secara diam-diam. Katanya hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dia tidak terkena racun. Tentu saja tidak terkena racun. Tracy sedikit panik. Waktu itu, aku, Paman Sanjaya, dan Direktur Tony membuat jebakan. Sengaja memalsukan laporan pemeriksaan darahnya, menuliskan bahwa dia terkena racun. Melihat reaksinya, barulah Paman Sanjaya percaya bahwa dia adalah Daniel palsu. Aku berbuat seperti itu karena sengaja ingin membuatnya berkonflik dengan Samuel. Kemarin aku juga sengaja membawa pewarna hijau di tanganku, menyentuh pertengahan alisnya, lalu sengaja berkata bahwa dia terkena racun, sehingga ada garis hijau di pertengahan alisnya. Kemudian dia ketakutan, hendak pergi ke kota angin untuk mencari rumah sakit dan melakukan pemeriksaan darah. Hasilnya dia dihadang oleh Samuel. Tidak disangka hari ini dia pergi mencari sebuah klinik untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata begitu. Lily baru mengerti. Aku masih mengira Samuel sungguh meracuninya. Diperkirakan Samuel juga tahu bahwa Billy pergi ke klinik untuk melakukan pemeriksaan darah. Kali ini ia tidak menghadangnya demi membuat Billy mengetahui situasinya dengan jelas. Untuk memupuskan pemikiran itu, Tracy menganalisis dengan mengerutkan kening. Sekarang seperti ini, rencanaku untuk menimbulkan perang internal pun gagal. Belum tentu, Lily berkata dengan penuh makna. Mungkin saja dia sungguh terkena racun. Apa maksudmu? Tracy sedikit bingung. Lily berpikir sejenak lalu memberikan kode.
Ada orang yang kebetulan bertemu dengan Billy di klinik, lalu menyuruh ular berbisa menggigit Billy. Jadi, mungkinkah itu tabib dewa? Tracy bertanya dengan terkejut. Lily terbatuk 2 kali dan tidak menjawab. Tabib dewa menghubungimu? Tracy bertanya dengan antusias. Maaf Nona Tracy, aku bisa banyak bicara. Lily menjawab dengan hati-hati. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa sekarang ada perubahan baik dalam situasinya. Tenang saja. Mungkinkah Nona Tracy, ada telepon masuk untukku. Aku akan mengakhiri panggilan itu dulu. Tracy masih belum selesai bertanya, Lily sudah buru-buru mengakhiri panggilan. Tracy mengingat kembali perkataan Lily tadi dengan teliti. Dia menganalisis. Tabib dewa bersifat penyendiri dan sombong, pasti tidak mungkin menelpon Lily dan melaporkan situasi. Kemungkinan besar Daniel yang menelpon. Memikirkan hal ini, hati Tracy menjadi bersemangat. Suasana hatinya yang tadi bersedih langsung berubah menjadi ceria. Daniel bisa menelpon menunjukkan bahwa kondisi penyakitnya sudah membaik. Mungkin tidak lama lagi dia bisa pulang ke rumah. Namun dengan cepat Tracy mulai menganalisis rencana berikutnya. Berhubung sekarang Billy sudah diserang oleh tabib dewa, seharusnya efek racun itu akan segera bereaksi. Hubungan Billy dan Samuel juga akan mengalami perubahan. Seharusnya dirinya menambah minyak sehingga api ini bisa berkobar lebih besar. Berpikir sampai di sini, Tracy pun mengirimkan pesan teks kepada Billy. Jika aku tidak salah lihat, efek racun di tubuhmu akan bereaksi malam ini. Gila. Saat melihat pesan itu, Billy baru memasuki kediaman Amberson. Sekarang dia mencibir Tracy, lalu langsung menghapus pesan itu. Presiden Daniel, Anda sudah datang. Sekarang orang di rumahnya sendiri memanggil Billy dengan sebutan Presiden Daniel. Setelah melalui berbagai hal, Friska pun sudah hampir percaya. Presiden Samuel, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Billy melangkah masuk dengan cepat, mengubah sikap dingin yang sebelumnya menjadi sikap hormat. Beberapa hari ini ada terlalu banyak urusan, jadi tidak bisa sering mengunjungimu. Hari ini aku tidak ada dan pulang sebelum minum sampai mabuk. Baik, aku akan mengambil beberapa bir yang bagus untukmu. Samuel sangat gembira. Pergilah, panggil Friska kemari. Baik, pelayan segera memanggil Friska. Itu dia. Billy masih merasa sedikit khawatir pagi itu setelah mengetahui bahwa dia bukanlah Daniel yang asli. Reaksi Friska sangatlah besar. Tenang saja, aku sudah berhasil membujuknya. Samuel menaikkan alisnya dengan bangga. Kedua putriku sangatlah patuh. Baguslah kalau begitu. Haji. Baru bicara setengah, Billy mulai bersin-bersin. Dia tidak terlalu mempedulikannya, hanya menggosok-gosok hidungnya, lalu lanjut minum bir dan mengobrol santai. Namun dengan cepat dia menyadari tubuhnya menunjukkan gejala flu. Ada berbagai macam perasaan tidak nyaman, suhu tubuhnya juga mulai naik. Apa kamu terkena flu? Samuel bertanya dengan perhatian. Sepertinya begitu. Tiba-tiba Billy teringat perkataan Tracy, hatinya pun merasa tidak tenang. Namun dalam hati ia membujuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa sudah berkali-kali melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan ada masalah, maka tidak perlu curiga lagi. Friska, kamu sudah datang. Samuel menyuruh Friska untuk duduk. Ayo, duduk di samping Presiden Daniel. Billy mendongak dan melihat Friska. Tatapannya membawa nafsu antara pria dan wanita. Melihat tatapan itu, Friska langsung merasa jijik, namun dia mengontrol suasana hatinya dan bersiap untuk duduk. Haji,
Pada saat ini Billy bersin lagi. Friska mengerutkan keningnya dengan kesal sambil bergeser ke samping. Jika sakit, pergilah berobat ke dokter, Samuel berkata dengan perhatian. Hal ini tidak boleh ditunda-tunda. Iya, benar, Billy merespon seadanya. Bukankah hari ini kamu pergi ke klinik? Kenapa tidak sekalian berobat? Tiba-tiba Friska bertanya. Samuel mengerutkan keningnya, memelototinya dengan dingin, sedangkan Billy langsung tertegun. Kenapa kamu tahu aku pergi ke klinik? Bukankah kamu curiga bahwa ayahku meracunimu? Friska tertawa mencibir. Sekarang sudah membuktikan bahwa dirimu terlalu banyak berpikir, kan? Friska, diam. Samuel berseru marah. Friska tidak bicara lagi. Dia mengambil gelas bir dan meminumnya dalam diam. Kamu mengutus orang untuk mengikutiku. Billy menatap Samuel dengan marah. Aku hanya ingin memastikan keselamatanmu. Samuel bicara dengan merasa dirinya benar. Bagaimanapun juga, sekarang orang keluarga Moore dan keluarga Wellen sedang mengawasimu. Jika terjadi sesuatu tak diinginkan padamu. Tanpa menunggu Samuel selesai bicara, Billy langsung berdiri dan pergi dengan marah. Samuel tidak menahannya, hanya memelototi Friska. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Friska menyesap birnya lalu berkata dengan merasa dirinya benar. Aku hanya kesal karena dia terus mencurigai ayah. Maka aku berkata seperti itu. Apa kamu tahu bahwa hal ini bisa membuatnya semakin curiga? Samuel berseru marah. Membuatnya curiga bahwa hasil pemeriksaan hari ini juga palsu. Orang yang selalu menaruh rasa curiga sungguh bisa berguna bagi ayah. Friska balik bertanya. Tutup mulutmu. Samuel berseru marah. Ayah tahu kamu merendahkannya, tapi bagaimanapun juga kamu tetap harus menikah dengannya. Selesai bicara, Samuel berdiri dan pergi. Di dalam mobil, gejala flu Billy semakin lama semakin parah, terus-menerus bersin dan ingusan. Pengikutnya pun bertanya, apa kita perlu pergi ke rumah sakit untuk periksa? Hanya flu ringan saja. Billy langsung menjawab. Setelah selesai bicara, dia teringat perkataan Tracy lagi, maka hatinya mulai tidak tenang. Tidak benar, karena Samuel mengikutiku. Itu berarti hasil pemeriksaan hari ini ada kemungkinan palsu. Itu segera pergi ke kota angin. Baik. Billy bergegas pergi ke kota angin dalam semalam, ingin pergi ke rumah sakit di kota itu untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dengan cepat Bawan Samuel menyampaikan kabar itu pada Samuel. Dia pun berkata dengan dingin, biarkan dia pergi. Jika belum mencari tahu dengan jelas, dia tidak akan menyerah. Kalian utuslah orang untuk mengawasi, jangan sampai diikuti orang lain. Baik. Kabar ini juga dengan cepat sampai di telinga Tracy. Dia pun menyunggingkan senyuman. Kali ini, tanpa ada orang yang ikut campur, dia juga akan menghadapi masalah. Kelihatannya, mereka akan segera berkonflik. Naomi sedikit bersemangat. Sekarang, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan Carlos. Asalkan Carlos berhasil diselamatkan, kita pun bisa melawan Samuel secara terbuka. Benar, memikirkan Carlos, Tracy sangat khawatir ada begitu banyak orang yang mengerahkan segala upaya. Mengapa tidak bisa menemukan keberadaan Carlos? Anak itu sudah diculik selama belasan hari. Tracy benar-benar sangat panik. Kamu mengira aku punya kemampuan hebat? Harus menyelamatkanmu, juga harus menyelamatkan putramu. Di dalam hutan, Dewi berseru marah pada Daniel. Aku seorang diri, hanya punya 2 tangan. Jika aku pergi menyelamatkan putramu,
Bagaimana dengan dirimu? Aku tidak penting. Selamatkanlah putraku dulu. Tadi Daniel berbicara di telepon dengan Lily mengetahui bahwa Carlos diculik dan masih belum berhasil ditemukan. Sekarang dia merasa sangat panik, maka mengajukan permintaan kepada Dewi untuk membantu menyelamatkan Carlos. Kamu harus tahu dengan jelas, aku adalah tabib, bukan pengawal. Sambil membersihkan darah di resep obat, Dewi berkata, kemahiranku adalah mengobati penyakit. Mengenai masalah menyelidiki, seharusnya dilakukan oleh pengawal. Jeff dan Thomas sudah mencari selama setengah bulan, tapi masih belum ada kabar. Aku benar-benar sangat cemas. Ini menyangkut nyawa putraku. Daniel sangat panik. Aku tahu kamu adalah tabib, tapi kamu bukanlah tabib biasa. Begitu kamu memberi perintah, seluruh hewan akan mendengarkanmu. Kamu bisa meminta bantuan mereka untuk mencari petunjuk. Aku akan memberikan berapapun uang yang kamu mau. Seluruh utangmu bahkan sudah tidak muat di dalam bukuku. Juga tidak tahu apakah hartamu cukup untuk membayar utang itu. Kamu malah masih memberiku janji palsu. Dewi menatap Daniel dengan kesal. Lagi pula, sekarang kita ada di dalam hutan. Aku hanya bisa mengerahkan hewan di sekitar sini. Bukankah kamu bilang putramu diculik dan dibawa ke kota lain? Jaraknya begitu jauh. Bagaimana aku mencarinya?